Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pada pertemuan ke-11 tentang syarat dan produsen ekspor produksi agribisnis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fauzlan, merupakan mahasiswa semester 4 dari program studi manajemen agribisnis IPB University. Oke, nah, di sini tuh ada outline yang akan kita pahami. Yang pertama itu strategi masuknya pasar ekspor. Yang kedua syaratnya melakukan ekspor produk agribisnis. Yang ketiga prosedur melakukan ekspor produk agribisnis. Dan yang terakhir ada diskusi. Oke, untuk itu ada yang pertama ini ada perdagangan internasional. Pada slide ini dijelaskan bahwa perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan antar negara yang cukup mencangkup ekspor maupun impor. Setiap negara melakukan perdagangan internasional karena memiliki perbedaan sumber daya alam, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi, kelapa sawit, dan hasil perikanan karena memiliki sumber daya yang melimpah dari kopi, kelapa, dan hasil perikanan tersebut. Namun, perdagangan internasional juga memiliki resiko karena setiap negara memiliki budaya, selera konsumen, daya beli, dan aturan yang berbeda. Misalnya, negara Eropa memiliki standar keamanan pangan yang sangat ketat, sehingga susah masuknya barang produk makanan terhadap negara-negara Eropa. Nah, oleh karena itu, eksportir harus memahami kriteria pasar tujuan sebelum melakukan kegiatan ekspor. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni strategi masuknya pasar ekspor. Nah, di slide ini menjelaskan bahwa kegiatan ekspor membutuhkan strategi yang tepat agar keuntungannya dapat maksimal dan resiko dapat diminimalkan. Sebelum melakukan ekspor, perusahaan harus mempersiapkan dari segi faktor internal dan eksternalnya. Dapat kita lihat ada bagan di situ, bagan strategi ekspor. Nah, strategi yang diperlukan itu ya mencakup internal dan eksternalnya. Nah, jika strategi tidak dipersiapkan dengan baik, maka eksportir bisa mengalami kerugian seperti produk ditolak oleh negara tujuan, keterlambatan pengiriman, atau kalah bersaing dengan produk di negara lain. Oleh sebab itu, strategi ekspor menjadi langkah awal yang sangat penting dalam bisnis internasional. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor internal strategi ekspor. Faktor internal adalah faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan atau produsennya sendiri. Pertama, ada produk. Kenapa sih produk itu menjadi salah satu faktor internal? Nah, karena produk ekspor harus memiliki kualitas yang baik, kapasitas produk yang cukup, kemasan yang menarik, dan kontinuitas produk yang terjamin. Misalnya, jika buyer meminta 10 ton kopi setiap bulannya, maka eksportir harus mampu memenuhi permintaan tersebut secara konsisten. Nah, untuk yang kedua adalah manajemen. Perusahaan harus memiliki kemampuan komunikasi dan pelayanan yang baik kepada buyer di luar negeri, termasuk kemampuan negosiasi dan penggunaan bahasa internasional. Yang ketiga adalah finansial. Eksportir harus memiliki modal yang cukup karena transaksi eksportir biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar dan membutuhkan biaya produksi, pengemasan, sertifikasi, serta pengiriman. Jadi biaya yang dikeluarkan itu cukup besar ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas pada faktor eksternal. Pada faktor eksternalnya sendiri, slide ini membahas tentang faktor yang di luar kendali pada perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah ukuran dan kebutuhan pasar. Nah, eksportir harus mengetahui apakah produk yang dijual memang dibutuhkan di negara tujuan. Jadi harus dilihat juga segmentasi, targetingnya, positioningnya juga harus dilihat. Ya, yang kedua ada daya beli. Daya beli masyarakat pada negara tujuan tersebut. Negara maju biasanya memiliki daya beli yang tinggi sehingga produk premium lebih mudah diterima, dan itu tuh dapat meningkatkan
keuntungan juga kalau misalkan kita memiliki tujuan negara yang di mana daya belinya tuh cukup tinggi gitu. Dan yang ketiga ada peluang dan tantangan pasar. Peluang ini berupa tingginya permintaan produk, sedangkan tantangan ini bisa berupa tentang aturan yang ketat atau regulasi yang ketat pada negara tersebut ataupun adanya persaingan yang tinggi. Nah, ya yang terakhir tuh ada juga tentang faktor persaingan, harga bersaing, segmentasi pasar, regulasi negara tujuan dan saluran distribusi. Semua faktor ini perlu dianalisis agar produk dapat bersaing di kancah internasional atau di pasar internasional ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada riset pasar nih teman-teman. Jadi keberhasilan ekspor tuh sangat dipengaruhi oleh riset pasar. Menurut Philip Kotler, riset pasar adalah proses pengumpulan analisis dan pelaporan data pemasaran secara sistematis. Tujuan riset pasar juga adalah untuk mengetahui kebutuhan konsumen, tren pasar, harga pasar, hingga perilaku konsumen di negara yang dituju. Misalnya, konsumen Jepang lebih menyukai produk dengan kualitas tinggi dan kemasan yang rapi. Sedangkan di negara lain mungkin lebih mempertimbangkan harga yang jauh lebih murah. Melalui riset ekspor ini dapat menentukan strategi pasar yang tepat sehingga risiko kegagalan dapat dikurangi. Nah, untuk selanjutnya juga di sini ada bagan pada riset pasar itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada yang dilakukan secara langsung ke lokasi pasar negara tujuan eksportir dengan melakukan wawancara, kuesioner pada responden berada di pasar tersebut. Jadi mendapatkan datanya tuh secara real dan mendapatkan data yang lebih akurat ya teman-teman. Nah, sedangkan ada juga melalui cara riset, yakni dengan memanfaatkan era teknologi informasi dengan menggunakan internet yang ada. Oke. Untuk selanjutnya nih, kita masuk ke negara tujuan. Negara tujuan ekspor itu dibagi menjadi 3 komponen, yakni ada pasar tradisional, adalah pasar pada negara-negara atau kelompok negara maju Eropa, Amerika, dan Jepang. Dan juga ada pasar non-tradisional, yakni pasar pada negara-negara atau kelompok negara berkembang seperti Arab, Thailand, Filipina, dan negara lainnya. Dan yang terakhir ada emerging market. Emerging market ini adalah pasar pada negara dengan ekonomi rendah menuju level menengah pendapatannya per kapita. Jadi ekonomi di sana tuh belum cukup tinggi dibandingkan negara-negara yang di atas seperti non tradisional dan tradisional. Selanjutnya, nah di sini tuh ada Kementerian Pertanian telah menerapkan 5 strategi jika untuk mendorong komoditas pertanian yang berorientasi pada pasar ekspor. Nah, yang pertama tuh peningkatan produksi pada sentra-sentra pengembangan kawasan perkebunan berbisnis, koperasi melalui perluasan areal baru ya dan intensifikasi dengan penerapan Good Agriculture Practices GAP ya. Dan ini tuh cukup bagus ya teman-teman untuk para petani. Nah, selanjutnya yang kedua, peningkatan mutu pasca panen melalui penerapan GHP, GMP, dan GDP. Tentunya dengan dukungan sarana prasarana pasca panen yang sesuai dengan karakteristik komoditas ekspor. Jadi produk yang dihasilkan tuh memiliki kualitas yang cukup bagus ya teman-teman. Terutama yang diutamakan tuh rata-rata grade yang paling bagus, grade A biasanya. Dan yang ketiga, ada penerapan kegiatan partisipasi pada sidang-sidang internasional dan promosi komoditas pertanian pada event nasional. Jadi pada Kementerian Pertanian itu memanfaatkan partisipasi pada sidang internasional dengan menjadi bahan promosi
bahan promosi produk unggulan komoditas yang ada di Indonesia ya teman-teman. Nah, yang keempat, peningkatan diseminasi melalui perluasan dan fasilitas akses data dan informasi ekspor. Jadi lebih memahami lagi data-data dan informasi pasar pada ekspor ya teman-teman. Dan yang kelima ada peningkatan capacity building dan sosialisasi regulasi ekspor impor pada pelaku usaha dan pemerintah daerah. Di sini ada strategi pemerintah. Slide ini membahas dukungan pemerintah terhadap eksportir pada pelaku usaha agribisnis. Nah, di sini juga ada yang pertama ini pemerintah menyediakan OSS atau sistem perizinan terpadu agar proses perizinan lebih cepat dan mudah. Selain itu, pemerintah memberikan pelatihan SPS dan good handling feature agar produk memenuhi standar internasional. Karena tadi pada faktor internal sendiri, produk menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian keberhasilan eksportir. Nah, ada juga inline inspection, yaitu pemeriksaan langsung oleh Badan Karantina Pertanian ke lokasi eksportir agar produk yang dikirim itu sesuai standar dan terhindar resiko-resiko yang ada. Nah, ada juga kemudian program IMEX sebagai peta komoditas ekspor yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yakni penggunaan e-chart atau sertifikat elektronik untuk menjamin keamanan produk ekspor. Karena dengan adanya sertifikat elektronik itu memudahkan untuk pihak eksportir meyakinkan buyer, karena mudah gitu untuk diperlihatkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kondisi global. Nah, di sini tuh ada pada slide ini tuh dijelaskan bahwa perdagangan internasional terdapat hambatan non-tarif atau non-tarif make sure. Hambatan ini bukan berupa pajak, akan tetapi dapat kalian lihat ada dua bagan di situ merupakan gabungan dari berupa aturan teknis dan standar tertentu. Contohnya adalah kewajiban sertifikasi kesehatan, standar keamanan pangan, atau aturan kemasan produk. Negara maju sering menggunakan aturan ini untuk melindungi konsumennya sekaligus menjaga kualitas produk impor mereka. Nah, selain itu juga ada juga pembahasan tentang TBT dan SPS-nya. Slide ini membahas dua bentuk hambatan non-tarif, yaitu TBT dan SPS. Nah, TBT sendiri atau Technical Barriers on Trade berkaitan dengan standar teknis produk seperti label, ukuran, dan kualitas. Sedangkan SPS berkaitan dengan kesehatan hewan, manusia, dan tumbuhan. Contohnya, produk buah ekspor harus bebas hama dan pestisida agar dapat diterima pada negara tujuan. Untuk selanjutnya ada Sanitary and Phytosanitary Make Sure atau SPS. Nah, di sini akan dijelaskan secara detail bahwa sebagai tingkatan perlindungan kesehatan manusia dan hewan tumbuhan. Tujuannya yakni mencegah masuknya penyakit hama, racun, atau bahan berbahaya melalui produk impor. Misalnya negara tujuan dapat menolak buah yang mengandung lalat buah atau residu pestisida yang tinggi karena produk ekspor harus memiliki standar keamanan pangan secara internasional. Selain itu, sanitary dan phytosanitary make sure merupakan sebagai non-tarif make sure atau hampir mirip dengan non-tarif make sure. Nah, di sini tuh ada beberapa aspek. Yang pertama, sebagai aspek kedaulatan. Nah, penerapan ketentuan atau persyaratan SPS merupakan hak berdaulat suatu negara. Ada juga aspek pelindungan dan kelestarian alam, yakni sebagai biosecurity. Dan ada juga persyaratan SPS non-diskriminatif, transparantif, minimum impact terhadap perdagangan. Dan yang terakhir ada negara pengekspor wajib memenuhi persyaratan SPS negara pengimpor. Jadi atau negara tujuan ekspor. Nah, persyaratan dokumen kesehatan, karantina, dan sertifikasi keamanan pangan. Jadi negara pengekspor itu
wajib memenuhi syarat-syarat tersebut. Sementara negara pengimpor itu berhak meminta dokumen kesehatan, karantina, dan sertifikasi keamanan. Nah, jadi ada pula persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan negara yang dituju. Selanjutnya ada Badan Karantina Pertanian. Nah, Badan Karantina Pertanian ini dalam perdagangan internasional produk pertanian. Jadi Badan Pertanian ini tuh bekerja dalam perdagangan internasional produk pertanian. Nah, lembaga ini bertugas mengawasi lalu lintas ekspor dan impor agar produk yang keluar masuk Indonesia aman dari hama serta penyakit menular lainnya. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Untuk selanjutnya ada pula tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian. Nah, tugas dan fungsi pada Badan Pertanian ini bertugas sebagai pemeriksa pengawasan, tindakan karantina, serta penerbitan sertifikasi kesehatan produk pertanian. Nah, lembaga ini sangat penting karena menjadi pihak yang memastikan produk ekspor Indonesia memenuhi standar internasional sebelum dikirim ke negara tujuan. Jadi badan karantina ini tuh sangat penting ya teman-teman, karena ini juga mereka sendiri tuh sebagai penerbit dari sertifikat keamanan produknya, dan juga selain itu mereka juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan suatu produk baik yang masuk maupun keluar ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada International Standard of Phytosanitary Mixture. Nah, di sini dijelaskan bahwa ISPMS merupakan standar internasional yang digunakan untuk melindungi pertanian lingkungan, dan keamanan pangan dunia. Selain itu, standar ini membantu mencegah penyebaran hama antar negara serta mendukung kelancaran perdagangan internasional. Jadi, untuk secara nasional tuh yang tadi ada badan karantinanya sendiri di tiap suatu negara, ya. Ini untuk Indonesia juga ada. Dan ada juga secara internasional. Jadi ada seperti PBB atau lain sebagainya yang menaungi hal tersebut, yakni berupa ISPMSI. Nah, itu merupakan badan yang menaungi untuk keamanan suatu pangan yang dikirim berupa bisa pada produk pertanian, karena produk pertanian tuh kadang ya kayak ikan atau peternakan itu dikirim secara hidup-hidup. Nah, itu tuh mampu menularkan suatu penyakit sehingga perlu disterilisasikan ataupun perlunya ada standar keamanan untuk mencegah terjadinya ataupun risiko-risiko yang sangat membahayakan. Untuk selanjutnya di sini ada persyaratan ekspor komoditas pertanian. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 ya, teman-teman. Nah, di sini tuh eksportir wajib memiliki sertifikasi kesehatan, mengirim produk melalui tempat pengeluaran yang resmi, dan melaporkan produk kepada pejabat karantina. Selain itu, eksportir juga harus melengkapi dokumen lainnya sesuai aturan yang berlaku. Semua prosedur ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan legalitas. Nah, kayak nih untuk sertifikat kesehatan tuh ada sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, ikan, tumbuhan, atau produk tumbuhan lainnya. Terus juga ada seperti melaporkan ke penjabat karantina untuk apakah perlu tindakan karantina dan pengawasan untuk pengandalian sehingga tidak terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya ada juga persyaratan negara tujuan ekspor secara umum ya teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa persyaratan ini tuh secara umum atau general. Nah, yang pertama tuh bebas organisme atau penggangguan tumbuhan atau OPT, serangga hidup, cendawa, hematoda, bakteri, virus, dan sebagainya. Terus juga bebas tanah, bebas bagian-bagian tanaman lainnya yang tidak
dikehendakkan, misalnya biji, gulma, dan lain sebagainya. Terus ada bebas dari bagian-bagian hewan yang bahan-bahan asing lainnya. Ada juga dalam keadaan utuh dan tidak rusak atau busuk. Terus juga perlakuan karantina, yakni misalnya berupa cold treatment, jadi pendingin ruangan untuk mematikan, membasmi, atau juga hot water treatment. Nah, itu tuh untuk membasmi hama ataupun virus lainnya. Nah, selanjutnya ada kemasannya itu harus bersih dan baru. Tidak boleh kemasan yang sudah dipakai di repack. Nah, harus kemasan yang bersih dan baru, dapat mempertahankan kualitas pengiriman, aman dari reinventory OPT, serta disertai label sesuai persyaratan negara tujuan. Selanjutnya ada terjaga integritas fitosanitari untuk mencegah terjadinya investasi atau reinvestasi OPT atau kemungkinan tercampur. Selanjutnya ada bebas cemaran kimia, logam berat, dan mikrobiologi. Nah, di sini ada prosedur ekspor. Nah, slide ini membahas dokumen pentingnya dalam kegiatan ekspor. Dokumen utama yakni ada phytosanitary certificate. Jadi ada juga phytosanitary certificate, yakni menunjukkan bahwa produk bebas hama dan penyakit. Selain itu, ada juga sertifikat SATSDN atau Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri untuk membawa yang tergolong tumbuhan yang masuk dalam appendix ataupun fauna yang dilindungi. Nah, terus juga ada SIP untuk benih, terus juga ada sertifikasi perlakuan, dan yang terakhir ada Health Certificate atau HC. Nah, dokumen-dokumen ini menjadi bukti bahwa produk sudah memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Nah, pada slide terakhir ini ada pula strategi setiap entitas percepatan ekspor komoditas pertanian. Nah, yang pertama itu ada on farm. On farm itu pada tahap produksi di tingkat petani, yakni jadi bisa disebut sebagai tahap awal. Nah, pada tahap awal ini ada beberapa poin penting. Nah, yang pertama itu ada produksi dan budidaya. Petani harus melakukan proses budidaya dengan baik dan benar, mulai dari pemilihan bibit, pemupukan, hingga panen, sehingga nanti output yang dihasilkan pun akan baik. Dan yang kedua ada ketersediaan produk. Jadi produk itu harus tersedia secara kontinu atau berkelanjutan, biar buyer luar negeri dapat meminta pasokan rutin dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya ada standar mutu dan GAP. Jadi produk itu harus memenuhi standar mutu internasional dan menerapkan GAP atau Good Agriculture Practices. Nah, selanjutnya ada penanganan pasca panen. Setelah panen, produk harus ditangani dengan benar agar kualitas tetap terjaga. Yang terakhir ada pemenuhan persyaratan. Produk pertanian juga harus memenuhi berbagai persyaratan ekspor seperti bebas hama, bebas penyakit, dan bebas cemaran kimia. Nah, selain itu ada juga pada industri atau pengolahan produk. Setelah produk dihasilkan petani, tahap berikutnya masuk kepada industri. Nah, industri sendiri ada beberapa poin penting juga. Yang pertama itu ada handling produk olahan. Produk harus ditangani dengan baik selama proses produksi. Terus juga ada pemenuhan GMP. Nah, industri harus menerapkan GMP atau Good Manufacture. Nah, selanjutnya ada penanganan pasca panen. Nah, selain di on farm juga ada penanganan pasca panen. Nah, di tingkat industri juga ada. Dan yang terakhir ada optimalisasi peran stakeholder. Jadi semua pihak harus bekerja sama mulai dari petani, eksportir, pemerintah, distributor, hingga lembaga karantina. Nah, selanjutnya ada Barantan atau Badan Karantina Pertanian.
Nah, lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan produk yang diekspor aman dan memenuhi syarat negara tujuan. Nah, poin pentingnya terdiri dari kemudahan layanan, seperti pemerintah memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada eksportir agar proses eksportir menjadi cepat dan efisien. Selanjutnya ada pemenuhan protokol ekspor. Setiap negara memiliki aturan ekspor yang berbeda. Oleh karena itu, ekspor harus memenuhi protokol atau persyaratan negara yang dituju. Nah, selanjutnya ada inline inspection, adalah pemeriksaan langsung oleh petugas karantina ke lokasi produksi atau gudang eksportir untuk mengetahui apakah produk tersebut benar-benar memenuhi standar sebelum dikirim. Terus juga ada sertifikasi ekspor. Produk ekspor harus memiliki sertifikasi seperti fitosanitary sertifikat atau sertifikat kesehatan tumbuhan ataupun sertifikat lainnya sebagai bukti bahwa produk itu aman dan bebas hama. Nah, yang terakhir ada penggunaan e-cert. Nah, di sini yakni sertifikat elektronik yang memudahkan proses administrasi eksportir. Dengan sistem digital, proses pengiriman dokumen jauh lebih cepat dan transparansi. Nah, selain itu juga yang terakhir itu ada destination country atau negara tujuan. Nah, negara tujuan itu mencakupi aksesibilitas dan peran buyer. Aksesibilitas di sini tuh yakni tahapan sebelumnya yang dilakukan dengan baik, maka produk tersebut mudah diterima di pasar internasional. Nah, selain itu ada juga peran buyer. Peran buyer di sini tuh melihat dari segi kualitas yang terdiri dari mutu produk, keamanan pangan, kelengkapan sertifikat, kemasan, dan ketepatan pengiriman. Nah, nah, selesai sudah pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.